Ya, memang ini resiko perjuangan ya. Iya, iya. Dan yang saya lakukan itu sesuai undang-undang. Siap. Sesuai tuntutan itu bukan mengada-ada. Sesuai dengan aturan di mana jika pejabat sudah jadi terdakwa, ya itu harus dicopot oleh presiden. Saya punya pengalaman tersendiri dengan Pak Anies. Jadi Pak Anies ini saya nilai pemimpin yang... Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bertandang ke kediaman kiai kita nih, guru kita, Masya Allah, ya kan, dimana beliau bersedia menerima saya di kediamannya, Masya Allah. Terima kasih Kiai ya. Alhamdulillah. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, dan mungkin pemirsa ya kan, sahabat Fafifa di seluruh tanah air sudah tidak asing lagi beliau ya, karena beliau sudah malang melintang di medsos, di TV mainstream ya kan, karena beliau adalah pertama kita tahu adalah Sekjen FUI ya. Iya betul. Forum Umat Islam. Forum Umat Islam, betul Kiai. Kemudian beliau juga saat ini lagi didapuk menjadi Ketua Dewan Penasehat DPP Pejabat. Betul. Ya, pejabat. Kemudian ada juga Ketua Dewan Pembina di GMJ ya. Gerakan Muslim Jakarta. Oke. Kemudian beliau juga kita tahu di 2019 sebagai koordinator nasional GIS ya, Gerakan Indonesia Sholat Subuh. Itu dari tahun 2017. Dari 2017, betul. Nah, Kiai, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja. Hanan senang sekali ini ketemu dengan Kiai. Alhamdulillah. Ya kan, udah berapa kali ngubungin, ternyata baru bisa kita ketemu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Kiai, kehadiran Hanan di sini kebetulan memang kepingin tahu, dan saya lihat juga belakangan ini Kiai aktif ya di di kubu perubahan ini ya. Iya betul. Ada di Pak Anies ya kan. Jadi saya kepingin tahu nih Kiai, ada program yang saya lihat dulu luar biasa ya. Pada saat gerakan sholat subuh akbar ya kan. Indonesia sholat subuh. Indonesia sholat subuh akbar, dan itu pernah terjadi 2019 pada saat Prabowo ya. Karena dulu saya tahu Pak Haji di kubunya Prabowo, betul ya. 02. Karena para ulama dulu mengamanatkan kepada Prabowo. Begitu ya. Jadi para ulama mengamanatkan kepada Pak Prabowo, sehingga Kiai dulu punya gerakan itu. Betul. Nah, bagaimana Kiai dengan ini kan sudah ada di Pak Anies ya? Pak Anies saat ini, saya mungkin ya kalau boleh bilang, gerakan ini apa perlu kita hidupkan kembali Kiai? Saya kira bagus sekali, tinggal perlu dukungan saja. Insya Allah jaringan GIS ini juga bisa segera kita hidupkan kembali. Tidak ada kesulitan, insya Allah. Yang penting saya cuma perlu semacam direktur pelaksana aja, karena direktur pelaksana saya yaitu Bapak almarhum Bapak Jati. Oh siap. Sumunar Jati itu meninggal. Jadi ya perlu penggantinya. Penggantinya ya. Iya. Artinya gerakan ini setelah beliau wafat agak turun karena memang penggeraknya meninggal. Meninggal ya. Tapi insya Allah kalau memang ada yang siap menggantikannya Pak Jati, kita langsung jalan lagi gitu. Karena kalau saya menggerakkan sendiri tidak mungkin, karena dengan berbagai aktivitas yang saya miliki, itu perlu ada yang fokus gitu. Kalau boleh tahu ini karena saya lihat ini kan gerakan sholat subuh ya, otomatis kan pindah-pindah ke masjid betul ya. Betul. Nah dulu itu berapa titik masjid yang sudah dijangkau? Banyak, ada mungkin 50-an ada kali. Mungkin boleh cerita yang pernah terjadi di luar kota di mana? Ya, saya dengan tokoh-tokoh mungkin untuk mulai dari Medan. Oke. Kemudian ada juga di Batam, lalu juga di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemudian di Kalimantan itu di Banjarmasin. Nah kalau di Jawa sudah hampir rata. Jawa ya. Jawa itu mulai dari yang
apa namanya di Jakarta tentunya ya, Jabodetabek, juga di Jawa Tengah itu ada di Tegal, ada di Jogja waktu bersama Pak Prabowo dan Pak Amin Rais di masjid. Pernah? Ya, di Masjid Kristalnya Pak Amin Rais di Jakarta. Kemudian yang pasti di sana ngadiri pasti banyak banget ya. Ya, karena di Jawa Timur cukup besar sekali waktu itu di Masjid Al-Falah, ya, besar sekali. Saya ingat jam 11 malam aja jamaahnya sudah penuh. Jam 11 malam padahal untuk subuh itu 11 malam itu dari Pasuruan, dari berbagai kota di lingkar Surabaya lah ya, di apa namanya kota-kota satelitnya Surabaya itu sudah pada datang jam 11 malam. Gitu. Nah, itu terjadi pada tahun 2017 itu. Iya. Nah, kemudian kalau di Jakarta pernah pada waktu itu di Al-Azhar. Oh, di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Al-Azhar yang mana nih? Kan banyak nih. Kebayoran Baru. Oh, yang di Kebayoran yang pusatnya ya? Iya, itu satu-satunya event di mana Masjid Agung Al-Azhar itu sampai halamannya penuh manusia. Masya Allah. Padahal hari-hari biasa Jumatan pun tidak sampai ke halaman. Karena halaman itu tempatnya mobil. Luas banget loh, Pak. Tempatnya mobil, halaman itu tempat mobil. Nah, tapi pada saat GIS waktu itu apa namanya mobil-mobil dipindahkan ke Taman Mataram ya, di sebelah utaranya Al-Azhar. Nah, sedangkan itu dipenuhi manusia. Nah, dan saat itu saya masih ingat Pak Anies sebagai calon gubernur DKI hadir ya beliau ya. Dan saya baiat sebagai calon gubernur. Masya Allah. Jadi saya masih ingat itu. Saya nggak ngerti apakah ada filenya, wallahu alam ya. Tapi saat itulah saya baiat Pak Anies sebagai calon gubernur DKI. Jadi bukan asing lagi dong ya kalau memang dukung Pak Anies, karena memang dari dulu ya. Kiai. Ya, saya kan sampai masuk penjara itu kan dukung Pak Anies. Wah, nggak ada, saya mau kulik-kulik masa lalu. Ceritanya gimana, Kiai? Lah, karena memang kita tahu memang karena ada kasus kan kita lawannya Ahok waktu itu. Jadi waktu itu kita minta kepada Presiden Jokowi untuk demi keadilan mencopot jabatan Ahok sebagai gubernur dengan menurut undang-undang. Karena kasus Al-Maidah itu ya, Kiai ya? Iya. Nah, ketika itu Ahok sudah jadi terdakwa, tapi nggak dicopot juga oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Maka kita demo dari Istiqlal sampai ke Istana. Tapi malam sebelum demo saya udah diamankan. Gitu ceritanya. Ya. Artinya memang ini risiko perjuangan ya? Iya, dan yang saya lakukan itu sesuai undang-undang. Siap. Sesuai tuntutan itu, bukan mengada-ada. Sesuai dengan aturan di mana jika pejabat sudah jadi terdakwa, ya itu harus dicopot oleh presiden. Contohnya Ratu Atut sebagai gubernur Banten, begitu terdakwa dia dicopot. Siap. Jadi jurisprudensi ini yang menyebabkan kita berdemo untuk minta pada Pak Jokowi. Nah, tapi ya saya diamankan lah, itu memang kerjaan polisi lah mengamankan. Tapi nggak apa-apa, artinya saya nggak sakit hati. Tapi itu saya anggap itu sebagai pengalaman hidup. Ya kalau nggak gitu saya nggak pernah masuk penjara. Saya nggak pernah berbuat salah. Tapi saya lihat pejuang-pejuang itu memang nyicipin dulu sih, Kiai ya. Ya, yang penting jangan lagi. Ya pemirsa ya, beliau minta jangan lagi. Nggak enak ya. Bisa dengan keluarga dan sebagainya ya, Kiai. Iya, itu pengalaman banyak lah, kalau mau diceritain kapan-kapan pengalaman. Siap, Kiai. Nah, jadi gini Kiai, saya lihat ini memang sekali lagi saya bilang tadi sosok Pak Anies ini di mata Kiai sudah otomatis ya, punya penilaian sendiri dan definisi tentang Pak Anies. Ya, jadi gini. Sekarang beliau sudah capres nih, ya kan, calon presiden kita 2024 Kiai. Dan saya lihat Kiai, alhamdulillah, saya juga berapa kali liputan ya di Duren 3 juga ada Kiai di mana ketemu dengan Pak Anies ada di relawan.
Boleh diceritakan mengenai pandangan mungkin kepada sosok Pak Anies terhadap Pak Anies ya? Betul, calon presiden kita. Saya melihat Pak Anies Baswedan di samping pengalaman beliau sebagai Gubernur DKI, ya, kemudian pandangan beliau, kebijakan beliau sebagai Gubernur yang telah mewujudkan. Dulu visinya beliau itu kan Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya. Betul. Nah, tapi sebelum itu saya punya pengalaman tersendiri dengan Pak Anies. Jadi Pak Anies ini saya nilai pemimpin yang beradab, bermoral ya, bermoral dan penuh dengan sopan santun, adab asor, kalau bahasa Jawanya itu ya. Nah, artinya dibanding pemimpin-pemimpin muda yang lain, ya, beliau itu punya attitude yang luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Jadi saya ingin ceritakan. Yang pertama, waktu beliau belum menjadi tokoh, saya udah tokoh duluan, lebih dulu daripada Pak Anies. Betul. Karena memang usia saya kan jauh lah ya, 5 tahun di atas Pak Anies ya. Jadi saya lebih senior. Tapi pada waktu itu saya sudah terkenal sebagai tokoh nasional di Jakarta. Pak Anies sebagai tokoh baru kita angkat kita punya forum FKSK namanya. Nah, FKSK, ya. Setelah itu beliau diundang dalam suatu perayaan tokoh nasional yang diangkat jadi pahlawan nasional di Jakarta. Nah, Pak Anies itu oleh panitia didudukkan di depan baris pertama. Saya di baris kedua. Tapi Pak Anies perlu untuk berdiri maranin saya untuk melakukan cipika-cipiki dengan saya. Masya Allah. Jadi menurut saya ini kelebihan Pak Anies, memberikan penghargaan kepada tokoh yang tidak pernah senior. lupa ya. Ya, betul, tokoh yang lebih senior. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Anies sudah jadi gubernur, waktu itu acaranya di PP Muhammadiyah. Iya. Nah, seluruh peserta itu duduk di bawah, ya. Kemudian hanya pembicara, ya, sama moderator kalau nggak salah ya, itu duduk di atas. Saya tentunya sebagai peserta kan saya duduk di bawah. Nah, ini panggung, saya duduk di sebelah panggung. Pak Anies baru datang. Kan tentu untuk naik panggung kan? Betul. Sebelum naik panggung, dia sempat jongkok untuk cipika-cipiki dengan saya. Itu saya nilai beliau itu attitude-nya, adabnya luar biasa, bagus sekali. Nah, kalau orang seperti ini yang jadi pemimpin, setuju. Dia pasti akan bagus buat rakyatnya. Dia orang yang tidak melupakan jasa, orang yang menghargai orang tua, sangat menghargai orang tua, orang yang senior. Nah, jadi dengan demikian luar biasa. Itu pengalaman pribadi. Kemudian dari pidato-pidato beliau yang sempat saya lihat, ya, misalnya beliau bagaimana kemudian sebagai Gubernur DKI kemudian membebaskan pajak untuk para pahlawan. Ya, yang banyak sekali yang terusir dari Menteng. Ya, karena tokoh-tokoh itu dulu tempatnya di Menteng, tapi begitu Menteng kan sebelumnya ada gubernur yang naikin pajak untuk mengusir orang-orang pribumi kan, gitu. Nah, yang Pak punya Anies, jasa untuk negeri Pak Anies ini, ternyata kemudian justru membebaskan PBB mereka. Jadi dengan demikian memang Pak Anies ini yang paling layak. Tokoh yang paling layak di negeri ini untuk memimpin negeri ini. Dan kalau beliau yang jadi, perubahan menuju kebaikan itu insya Allah ya, dengan pertolongan Allah, biidznillah, dengan izin Allah itu akan tercapai. Di samping memang kecerdasan beliau, intelektualitas beliau, kebijakan-kebijakan beliau, doa dari rakyat, saya kira itu akan mengalir deras kepada beliau ya. Jadi saya konsisten sejak beliau bisa sambut di Balai Kota,
sampai ketika di hadapan relawan beliau sudah nggak jadi gubernur, doa saya tetap satu, yaitu bahwa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan Pak Anies ini menjadi Presiden Republik Indonesia yang hakiki, yang benar-benar jadi presiden. Yang kedua, saya berdoa pada Allah mudah-mudahan beliau menjadi presiden yang mensifati imamun adil, imaman adilan, yang menjadi imam yang adil. Karena yang dibutuhkan sekarang oleh rakyat itu adalah imaman adilan. Kalau adil, insya Allah semua rakyat ini kemaslahatannya bisa terpenuhi, gitu. Nah, kalau secara spiritualnya, kenapa saya minta agar beliau jadi imaman adilan? Ya nanti di hari kiamat yang berhak untuk mendapatkan naungan di hari kiamat kan imam yang adil. Nah, kalau kita yang mohon pada Allah agar dia jadi pemimpin yang adil, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa ikut berteduh di bawahnya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Kiai tadi, saya itu merinding ya, karena memang kita merindukan sosok pemimpin yang adil, ya, sosok pemimpin yang mengayomi, sosok pemimpin yang mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpin. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Ya, karena apa? Kita berkaca dari prestasi ya, beliau 5 tahun di Jakarta, ini cukup masyarakat Jakarta khususnya merasakan, bahkan beliau itu dibilang gubernurnya Indonesia, ya kan, saking memang prestasi WTP itu 5 kali berturut-turut, ya, wajar tanpa pengecualian, langsung dapat penilaian dari lembaga-lembaga yang luar biasa termasuk BPK dan lain-lainnya. Jadi Kiai, sekali lagi mungkin ya, kemarin kan beliau ini halal bihalal, ya, halal bihalal dengan warga yang dimana mulai dari 4.000 titik, ya, ya mungkin Kiai mengikuti itu. Dan saya juga termasuk dari kepanitiaan kemarin. Kemudian ada lagi kemarin hari Ahad kemarin ya, kita dengar sekali yang bahwa di Senayan pidato beliau luar biasa yang dihadiri 5.000 ya, yang di dalam istora itu penuh, ya kan. Kemudian bahkan dibuatkan screen di luar buat orang-orang yang tidak bisa masuk, dan saya juga meliput itu live, ya kan. Nah, berkaitan dengan pidato-pidato Pak Anies yang menyinggung sedikit, dia akan berantas mafia, ya kan, mafia di pemerintahan, mafia tanah, mafia apapun itu, termasuk mafia yang lagi tersandung nih tentang BTS, ya, dia juga akan berantas. Yang mafia tentang G Plate ya, yang dari Nasdem, beliau juga akan berantas, nah, gitu. Gimana tanggapan Kiai mengenai ini? Memang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang memerintah adalah dalam surah An-Nisa ayat 58. Yang pertama harus menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan yang kedua memerintah dengan adil. Menyampaikan amanat yang kepada yang berhak, yaitu amanat saja, apa saja. Kalau dia seorang pemimpin, berarti amanat apa saja yang diletakkan di pundak pemimpin. Ya, karena kepemimpinan itu kata Rasulullah, innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam. Kepemimpinan itu adalah amanah, dan di hari kiamat akan menjadi sesalan dan hinaan. Ilah, kecuali. Nah, saya kira Pak Anies ini akan masuk ke dalam yang kecuali ini. Illa man akhadha bihaqqiha wa adalla fiha. Kecuali orang yang mengambil kepemimpinan itu dengan kebenaran, hak, ya, dan melaksanakan amanat itu dengan benar. Jadi beliau melaksanakan amanat, ya, maka memang segala macam mafia itu memang harus dibersihkan. Karena yang merusak sistem sosial, politik dan lain-lain di negeri manapun, ya, itu yang namanya mafia, ya. Itu. Dan tidak ada yang bisa memberantas mafia kecuali adalah pemerintah, pemimpin kita sendiri. Ya, nah jadi setelah itu dari Allah SWT kewajiban pemimpin itu adalah adil. Nah, adil dalam segala persoalan, nah, termasuk
ke dalam partai pendukung beliau yang kasus ini. Tidak pernah. Ya harus ya diproses sesuai hukum gitu. Jadi tidak boleh pandang bulu. Artinya ibaratnya kalau ada bulu Pak Joni G Plate itu, bulu-bulu yang lain juga harus diberantas. Jadi tidak boleh ini dibayarkan, iya harus semua. Dan ibaratnya nanti mewujudkan pemerintahan baru yang betul-betul bersih. Sebab begini, kalau pemerintahan itu betul-betul bersih, maka kewajiban dari penguasa untuk menjamin adanya sandang, pangan, dan papan itu mudah, kesejahteraan itu mudah. Kemudian yang wajib bagi pemerintah itu kan memberikan kebutuhan umum masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, keamanan secara gratis ke masyarakat. Kalau sandang, pangan, papan itu dipersilakan warga negara untuk berkreasi, mulai dari yang sederhana sampai yang mewah, silakan saja gitu. Yang penting tidak ada mafia, tidak ada monopoli, jadi tidak akan ada kesenjangan yang luar biasa yang menimbulkan sampai ada orang yang misalnya mati karena kelaparan, tidak boleh ada. Itu bagian dari amanat yang harus dilaksanakan oleh penguasa, ya oleh pemimpin. Nggak boleh ada yang sampai mati kelaparan. Dan pemimpin dalam pandangan Islam itu sebenarnya yang diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kayaknya ya ini kan sifat-sifat Rasulullah ya. Telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, yang sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Pak Anies ini kalau kita lihat dari langkah-langkahnya membela rakyat kemarin, misalnya ada cek lingko segala macam, itu kan menyebabkan orang-orang yang tadinya nggak bisa naik angkot itu jadi aman, dia bisa cukup satu harga buat bisa kemana-mana gitu. Ini kan berarti pembelaannya kepada orang kecil itu luar biasa, dan dia tanpa pandang bulu siapapun rakyat di situ asal punya KTP Jakarta dia bisa naik di situ. Jadi luar biasanya Pak Anies itu di situ, dan dia mengamalkan apa yang menjadi sifat Rasulullah. Jadi azizun 'alaihi ma anittum, jadi sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian ya. Kemudian harisun 'alaikum, sangat menginginkan kalian itu untuk bahagia dunia akhirat gitu. Nah jadi ini yang besar harapan kita, munculnya kepemimpinan seperti Pak Anies yang merujuk kepada baginda Rasulullah SAW. Oke, Kiai, terakhir Kiai ya, ini saya sedikit mengambil kata-kata Pak Anies yang selalu menyatukan ya, bahwa dia bilang kita ini bukan bermusuhan ya. Kalau musuh itu saling menghabisi ya kan, tapi kalau lawan adalah saling menguatkan. Lawan main poli itu adalah teman olahraga ya, sampai begitu beliau. Jadi saya lihat ini sosok pemimpin yang buat saya ya secara pribadi atau teman-teman di luar sana mungkin menganggap bahwa ini beliau adalah tipikal orang yang sangat menyatukan gitu kan. Jadi harapan saya 2024 ini ya kan, bagaimana beliau ya kan menjadi pemimpin nanti bukan hanya pemimpin untuk satu golongan atau golongan tertentu ya Kiai, tapi pemimpin buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya Kiai. Nah mungkin dari Kiai harapan 2024 seperti apa Kiai? Terima kasih. Tentunya kita sangat berharap bahwa sosok Pak Anies ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa kita bahwa beliau ini menjadi presiden
Republik Indonesia yang hakiki. Amin. Ya, dan presiden bagi seluruh warga negara. Sekalipun saudara kita kemarin tidak memilih Pak Anies. Betul. Ya, ada di seberang sana. Nggak masalah. Dan juga kita harapkan Pak Anies bisa merangkul mereka juga. Gitu. Jadi kita ingin bahwa Pak Anies ini menyatukan bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang maju, dan menjadikan seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia menjadi rakyat yang bahagia dunia akhirat. Makmur ya. Makmur ya, adil makmur, itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu saya anjurkan sebagai senior pergerakan, saya anjurkan kepada seluruh relawan Anies dan juga seluruh pergerakan Islam untuk bahu-membahu memenangkan Pak Anies. Janganlah ada yang golput. Tidak zamannya lagi. Nanti boleh kita bahas tersendiri itu golput ya. Karena saya punya pemikiran tentang golput itu ya. Nah, jadi siapapun mari di antara kita memberikan kontribusi memenangkan calon presiden Indonesia yang akan menjadi presiden buat seluruh warga negara. Ya, yang sudah jelas beliau baiknya kayak apa, hasil karyanya kayak apa sebagai gubernur DKI. Sudah ada contoh gambarannya, track recordnya Jakarta menjadi kota yang maju, kotanya dan bahagia warganya. Nanti Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang maju dan rakyatnya bahagia dunia. Amin. Yang kedua, sebagai koordinator nasional GIS Gerakan Indonesia Sholat Subuh, saya menyuruhkan kepada seluruh umat Islam Indonesia dan para aktivis gerakan untuk mari kita kawal suara Pak Anies, dan kita kawal agar pemilu ini betul-betul jurdil ya, jujur dan adil. Kita buat Gerakan Indonesia Sholat Subuh. Ya, gimana Gerakan Indonesia Sholat Subuh? Pada hari hanya nanti kita semua bersama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid dan musola yang dekat dengan TPS ya. Nah, kemudian kita zikir, kita berdoa, kita baca mungkin ratib, mungkin hizib dan sebagainya. Lalu kita kasih bekal-bekal, lalu kita berjalan menuju jadi ini pengalaman dulu di zaman Pak Prabowo. Itu kita setelah mendengar keluhan dari Pak Prabowo, para kiai bisa bantu nggak tentang keuangan itu, masalah saksi macam-macam. Saya bilang bisa. Nah, dengan konsep Subuh Akbar Indonesia ini, insya Allah kita didik masyarakat untuk mau berkorban, tapi tidak berat. Yaitu apa? Ngumpulin, nabung. Yang paling ringan sehari 2.000, kan ringan sekali. Betul. Sehari 2.000. Ya, kita mulai dari 6 bulan sebelumnya. Jadi nanti pemilu kurang 6 bulan baru kita mulai. Ya, 2.000 setiap hari. Itu insya Allah kumpul kali 6 itu 100 ya 360.000. Betul. Kalau satu orang 360.000 di hari hanya, insya Allah mereka cukup nggak bisa disuap. Betul. Nah, dan itu dikumpulkan di tiap TPS tadi yang duduk tadi kira-kira sekitar 200-300 orang. Nah, kita pakai di situ, beli mulai dari makanan, rebus-rebusan, kopi susu, apa saja di situ. Termasuk kita bayar uang saksi pun juga bisa. Jadi insya Allah calon kita tidak diberatin. Nah, ini kalau setuju ya teman-teman se-Indonesia yang ingin perubahan, laksanakan Subuh Akbar Indonesia. Kalau ingin tahu lebih jelas, undang saya kemanapun, dimanapun, insya Allah saya terangkan tentang Subuh Akbar Indonesia. Saya siap. Gitu aja. Masya Allah, luar biasa ya. Saya pengalaman saya dulu 3 bulan aja. Jadi saya
ceramah kesana kemari mesti saya sisihkan 10%. Ternyata di hari H 10 juta. Masya Allah. Di hari H 10 juta 10 juta. Padahal dari 3 bulan ya? Iya, 3 bulan aja. Alhamdulillah kebetulan waktu itu Allah kasih rezeki banyak yang undang ceramah. Banyak yang undang ceramah. 10%-nya itu ternyata dalam 3 bulan 10 juta. Berarti saya dapat 100 juta. Iya. Tiap bulannya dapat 30 jutaan. Alhamdulillah ya. Kalau kita berhitung ini kan Februari ya, 2024 baru Pilpres ya. Iya. Sekarang baru bulan Mei. Ya. Masih cukup banyak, 10 bulan lagi ya. 10 bulan lagi, artinya apa yang diwacanakan oleh Kiai insya Allah bisa terlaksana, ya kan? Dan saya merinding ya dengar gagasan beliau bahwa sholat subuh berjamaah, kemudian kita sama-sama ke TPS, ya kan, mengawal, artinya supaya orang-orang di TPS sana bekerja dengan maksimal, ya kan? Kemudian kita bantu, ya kan, agar terjadi yang namanya jurdil tadi, jujur dan adil, luber, ya, langsung umum bebas rahasia. Baik, sahabat Pak Pipa, terima kasih, jazakallah khair Kiai. Hari ini luar biasa dan luar biasa sekali banyak hal yang disampaikan oleh beliau dan saya tidak bisa ulas kembali. Teman-teman sudah lihat dan menyimak nanti. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Pak Pipa Happy Ending.